Begini jawaban Abu Nawas saat ditanya di mana keberadaan Allah. Dikisahkan pada suatu ketika, sepulangnya dari ibadah haji, Baginda Harun al-Rasyid mengundang Abu Nawas yang sudah lama tidak berjumpa dan berbincang di istana. Baginda kemudian memerintahkan beberapa prajuritnya untuk menjemput Abu Nawas untuk dihadapkan ke istana. Sesampainya di istana, Baginda langsung menyambut Abu Nawas dengan mengajaknya menuju ke pendopo untuk berbincang-bincang sambil meminum teh. Seperti biasanya, dalam setiap perbincangan, Baginda selalu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Kali ini Baginda membahas seputar ibadah haji yang baru saja ia tunaikan. Sang raja merasa penasaran dengan orang-orang yang tawaf, padahal orang yang menunaikan ibadah haji adalah tamu Allah. Jika status para jamaah haji adalah sebagai tamu Allah, kenapa tidak dipersilahkan saja masuk ke dalam Baitullah satu persatu? Begitu pikir Baginda. Baginda pun mulai mengajukan beberapa pertanyaan pada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, apakah arti Ka'bah Baitullah? Ka'bah rumah Allah, Baginda yang mulia. Jawab Abu Nawas. Sebagai apakah orang yang menunaikan ibadah haji itu? Tanya Baginda berikutnya. Sebagai tamu Allah, Baginda yang mulia. Jawab Abu Nawas. Kalau sebagai tamu Allah, mengapa mereka tidak dipersilahkan masuk saja ke dalam Baitullah? Tanya Baginda penasaran. Baitullah hanyalah sebagai lambang, wahai Baginda, kata Abu Nawas. Kalau begitu di manakah Allah bersemayam? Tanya Baginda yang masih penasaran. Di dalam hati orang mukmin, jawab Abu Nawas kembali. Abu Nawas kemudian menjelaskan, karena tidak ada suatu ruang yang bagaimanapun luasnya mampu menampung zat Allah kecuali hati orang mukmin. Qalbu mukmin Baitullah, hati orang mukmin adalah rumah Allah. Mengapa Baitullah dijadikan kiblat? Tanya Baginda kembali. Untuk memudahkan pemahaman orang awam, Baginda Raja yang mulia, kata Abu Nawas, Baitullah itu terlihat mata. Dari itu salat syariat kiblatnya adalah Baitullah, yang waktunya ditentukan dan dengan bacaan tertentu pula, tambah Abu Nawas. Sedangkan salat tarikat kiblatnya hati, waktunya bisa setiap saat dan bacaannya zikir kepada Allah, jelas Abu Nawas. Baginda Raja Harun pun merasa puas dengan jawaban yang diberikan Abu Nawas. Dan ini adalah kisah Abu Nawas naik ke bulan, ribuan bintang jadi saksi. Baginda Raja Harun al-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir seperti Apollo. Sekarang saja hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan. Apalagi dulu, jadi jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas saja. Pergi ke bulan? Tanya Abu Nawas. Ya, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar, kau harus dapat pergi ke bulan, kata Baginda. Oke, saya akan pergi ke sana besok sore, yang mulia, jawab Abu Nawas dengan cepat. Baginda terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu Raja Harun al-Rasyid bertanya, dari mana kamu akan pergi? Dari rumahku, jawab Abu Nawas enteng. Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam, kata Baginda. Malam itu raja berikut para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang. Bintang-bintang menyebar berkilauan di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. Di mana Abu Nawas? Tanya raja. Dia baru berangkat ke bulan, yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera. Jawab istri Abu Nawas. Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan? Tanya salah satu menteri penasaran. Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga. Jawab sang istri. Baginda dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seorang yang sedang turun dari pohon itu. Apakah itu kau Abu Nawas? Tanya raja. Iya, ini saya Abu Nawas, Baginda. Jawabnya. Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu? Tanya raja. Tidak, saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekadar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan, jawab Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. Tanah dan gunung-gunung. Tidak ada tumbuhan di sana.
kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memang Abu Nawas pergi ke bulan. Dan tahu apa jawaban Abu Nawas? Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan 3 atau 5 saksi, ia bisa memberikan 10 hingga ribuan kesaksian. Siapa mereka yang bersaksi? Tanya Baginda. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka, kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu Raja tertawa. Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan? Tanya Raja. Anda terlambat, Yang Mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja.